Sobat Genbes, kita hari ini spesial banget. Aduh, spesial Ada banget. di apa ya di Cigenang, di Cigenang, posko peduli bencana dari DHB. DHB dan bersama Posma ISG Jabar, kemudian ada Menwa Mahawarman Jawa Barat. Jadi setelah 1 bulan pasca gempa ya, Gempa bener, gempa dan kita sekarang alhamdulillah diberi waktu kesempatan untuk berkunjung ke teman-teman yang sekarang sudah 1 bulan ini menjadi relawan yang luar biasa, membawa kita akan mungkin sedikit mengambil gambar. Kita lihat kegiatan relawan, teman-teman. kemudian juga mungkin kita akan sedikit Kasih support buat para korban gempa ya. dan teman-teman yang di sini juga. Oke, yuk kita Ikutin. Sobat Genbes, tadi kita udah keliling-keliling ya. keliling-keliling, Kemudian kita juga kita lihat aktivitas para relawan yang sekarang kan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian juga pemeriksaan mata, penyuluhan kesehatan, ada play terapi juga untuk anak-anak gitu ya. Sekarang kita mau nanya ke langsung koordinator relawan dari yang udah DHB. stay Ya, yang udah stay dari awal. Jadi pas hari gempa itu hari Senin kalau nggak salah ya? Ya, tanggal 21 November, dan beliau ini datang sorenya atau malamnya udah di sini. Jadi kita ini pos kedua kalau nggak salah ya. Ya, Dulu pos pertama di mana? Pos pertama kita di Desa Babakan Karet, Kampung Serpong. Kalau sekarang di Kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cigenang. dan ini sebetulnya Desa terparah ya? pusat Ya. ini ya, pusat. gempa. Nah ini Kang Husni ini dikenalin dulu. Dulu di mahasiswa DHB, Komandan Menwa, kemudian ya mahasiswa DHB, sekarang jadi Ketua Posma Jabar. Jadi wah luar biasa. Jadi nyatu kenapa ini posko gabungan ini ISG, DHB dan Menwa. Karena ini nih ketuanya memang punya keterikatan. Ketika hal ini. Jadi nggak pulang-pulang, kelihatan wajahnya juga. Kamu benar-benar nggak pulang? Pulang cuma 2 hari, 3 hari, itu pun kegiatan ke Tangerang teh. Kegiatan ini ke Bandung. Pulang dari Tangerang kembali ke sini posko. lagi, karena kan sebagai koordinator ya harus standby di sini gitu. Nah, terus nanya nih, kegiatan dari awal itu sampai sekarang Apa aja? apa aja? Karena kita kan dari kesehatan teh, nah otomatis yang kita lebih utamakan yaitu pelayanan kesehatan, sama ada peduli pendidikan dan dukungan Fisiologi. psikososial. Psikososial. Jadi mungkin recovery ini ya untuk para korban mental. Jadi membangun keceriaan teman-teman, terutama dari adik-adik yang ini kan sudah sebulan ya. Yang paling urgent sih hari ini apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau sekarang Pak tinggal recovery pembangunan, karena ada rencana ini teh diratakan. Relokasi. Oh, relokasi. Ya, direlokasi. Berarti kayak daerah ini nggak memungkinkan tinggali juga. Nah, kalau himbauan sebenarnya udah ada dari pemerintah. Nah, ini direlokasi ke, kalau nggak salah, ke Cilaku. Tapi karena warga mungkin udah nyaman di sini, ya mereka pengen bangun lagi. Membangun tenda di depan rumahnya masing-masing. Ada yang di persawahan, ada juga yang di kebun-kebun. Oh iya, tadi pas kita lewat kita lihat udah banyak juga ya. Banyak banget tenda-tenda yang itu. Husni ini termasuk yang awal-awal pertama paling ya. Lama. Paling lama. Ini kita sempat diskusi di perjalanan nih. Kita pengen tahu karena kan kita ada sekarang datang udah beberapa lama ya recovery juga. Itu waktu pertama datang ke sini. Gimana sih keadaan di sini seperti apa sih? Oke Pak, untuk keadaan warga sih pas kita datang, karena kan hari pertama tuh kita tugasnya di RSUD Sayang. Oh iya. Dari maghrib kita sampai ke RSUD jam 4 Sayang. subuh. Kita di RSUD Sayang. Karena koordinasi juga ya. Karena kita dari kesehatan, otomatis kan bantunya di rumah sakit. Karena alumni juga katanya juga banyak yang di RSUD Sayang ya, alumni DHB banyak yang kerja di RSUD Sayang. Kan ada alumni juga di sana. Jadi kita ngambil tindakan di RSUD jam hari Selasa kita koordinasi di Pendopo. Nah, setelah itu kita diarahkan awalnya ke Desa Wangunjaya. Nah, untuk hari keduanya. Di hari Rabu kita bikin posko di Babakan Karet.
di desa Yang Babakan Karet. Beda dengan desa Wangunjaya tadi. Beda lagi. Karena memang setelah survei itu udah banyak bantuan juga di udah sana. ya udah ada yang masuk lah. Oh, jadi Terus kita gimana keadaan di sana waktu kamu pertama Nah, datang? waktu di Babakan Karet. Pas kita datang ya kalau dibilang kaget lah ya. Jangankan warga, kita pun melihat reruntuhan bangunan, kondisi warganya gitu kan. Sebenarnya kalau yang terdampak parah tuh di Babakan Karet nggak terlalu banyak. Tidak seperti yang di sini. Seperti yang di Gasol sekarang. Cuman mereka tuh masih ada ketakutan. Jadi takut gempa lagi. Jadi mereka bikin posko tuh di depan rumahnya masing-masing. Bikin tenda lah ya. Tidur pun mereka dengan alas seadanya waktu itu di jalan. Gitu. Keadaannya berarti masih memang belum terlalu banyak donatur. Ya belum terlalu banyak donatur yang masuk saat itu. Tapi saat ini secara umum sebetulnya udah ini nggak? Kalau untuk dilihat di lapangan saat ini bantuan tuh udah pada masuk, udah banyak juga, mulai dari kesehatan juga. Nah, cuman fokusnya sekarang mungkin lebih ke relokasi sih, Pak. Iya. Relokasi, pembangunan kembali, kemudian membangun itu tadi ya, mental juga. Bantuan apa aja sih yang sudah kita distribusikan nih dari Posma ISK gitu ya, dari ISK kemanusiaan ya. Kemudian juga dari Menwa dan kemudian dari DHB juga apa aja sih? Selain kesehatan, kita juga programnya ke peduli pendidikan, Pak. Jadi kita masukkan di sana dukungan psikososial sama mengajak bermain sama belajar anak-anak. Play terapi lah gitu ya, terapi bermain gitu ya. Kalau dari segi logistik, kita dari bahan pokok, kayak terpal untuk mereka mengungsi, udah banyak lah. Kalau disebutin satu-satu kayaknya itu terlalu banyak. Nah, di Syria. Tapi secara umum logistik itu terpenuhi? Sejauh ini terpenuhi, cuman kan logistik itu beras dimakan. Habis ya. Gitu. Jadi mereka hari demi hari pasti habis juga. Jadi justru ditakutkan sekarang bantuan terhenti. Ini gimana nih gitu ya? Iya, karena kan ekonomi juga belum. Karena otomatis ekonomi belum jalan lagi ya, benar. Terus yang paling sekarang fokus sekarang nih, berarti bulan kedua nih, masuk bulan kedua. Udah recovery ini fokusnya sekarang apa? Apa aja nih dari posko gabungan ini? Kalau dari posko gabungan minggu sekarang masih di kesehatan, Pak. Kesehatan. Buktinya hari ini kita lagi ini ya, kita lagi pengobatan gratis juga. Sama nanti siang mungkin kita ada psikososial dan bermainlah buat teman-teman dari mulai usia dini lah gitu. Terus ada nggak misalnya kesulitannya sebagai relawan? Kalau kesulitan bisa ditolak misalnya atau gimana? Nah, awal-awal tuh ada informasi kayak hadangan gitu kan. Dulu kan sempat ada beberapa ya. Kalau alhamdulillahnya tim kita sampai saat ini pun belum menemui itu. Karena sebetulnya hadangan itu kan bukan bicara kita oknum, tapi beliau juga memang butuh bantuan itu. Dan ngerasa kok lewat terus. Lewatnya terus kayak orang temere. Gitu. Benar. Jadi memang penduduk lokal yang nggak sama sekali nggak ada lah, tidak terkonfirmasi oknum yang memanfaatkan situasi sekarang gitu ya. Nah, rencananya sampai kapan sih? Nah, nih mau seumur-umur atau gimana? Kita betah di sini. Mau nikah di sini kamu? Enggak, Pak. Gimana rencana? Kalau rencana kita planning baru sampai minggu depan. Planning, kecuali mungkin ada program baru lagi ya. Nah, kalau ada program baru karena kan Husni juga nanti koordinasi lah sama ini ya, separa ya dari donatur dari ISK kemanusiaan, dari DHB juga gitu kan. Dari Menwa pun sama. Seperti apa nih ke depannya karena melibatkan para anggota juga. Relawan, ada nggak yang ngeluh atau gimana ya? Misalnya gimana dinamika kehidupan. Kalau dinamika kehidupan relawan sih sebenarnya karena kebanyakan kalau DHB itu perempuan ya, Pak. Aduh. Benar nggak, Pak? Wanita adalah manusia yang paling benar. Kebanyakan pas awal-awal dulu karena sering susulan, mereka lagi istirahat ataupun ada yang lagi mandi, ada yang lagi tindakan juga histeris lah kalau perempuan kan. Apalagi lagi mandi kan? Luas. Jadi kaget. Mau keluar. Gogorowokan lah dia mah. Jadi memang jadi bikin panik attack ya. Sampai hari ini masih ada nggak gempa susulan? Udah 2 hari ini nggak ada. Ya, beberapa hari ke belakang udah nggak ada. Kita tanya Husni sendiri, ada ketakutan sendiri? Ada trauma nggak gitu? Takut gitu? Ketika ada gempa susulan itu? Lebih ke trauma enggak sih? Kalau takut mah karena manusianya, Pak. Iya. Tetap wesian. Bukan robot. Bukan robot. Kalau penduduk sendiri kita ngelihat secara kasat mata saja. Ya.
Gimana sih Ada reaksi efek mereka traumanya tuh? nggak mereka ketika ada ini? Kalau dikatakan efek trauma itu dilihat dari kasat mata Iya, ya. betul. Mereka ada dengan mereka bikin posko di depan rumah pun kan berarti mereka masih Takut. was-was, Trauma, masih iya. takut gitu kan, masih ada ya sieun lah masa ini mah gitu. Kalau support bantuan sampai hari ini nggak ada kendala, masih terus ngalir. Alhamdulillah untuk posko dari kita dari DHB itu selalu tetap ngalir Pak. Oke. Ya karena banyak donatur juga kan, Oh, mulai dari ISP kemanusiaan, Kemanusiaan ya. dari Menwa juga, ya Menwa Mahawarman ya itu maksudnya. Jadi memang dari kesempatan ini kita juga terima kasih ya buat ISK Kemanusiaan yang luar biasa supportnya paling besar saya kira ya untuk bantuan logistik dari ISK Kemanusiaan. Kemudian juga dari DHB tentunya luar biasa, relawan yang memang senantiasa totalitas, dan Mahawarman jangan tanya lah gitu ya, totalitas banget. totalitas banget. Jadi 3 ini kayak memang ini ya, Udah terikat. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Oke Husni, thank you ya. Makasih banget Husni untuk ininya Pak, untuk Informasinya, share-nya, informasinya. Semoga sehat terus ya. Luar Biar biasa. bisa Ya kelihatan lah gitu ya. Makin walaupun ini. ditolak. TPT. Jadi memang kita bukan berarti apa ya, dalam artian kenapa kita juga baru sekarang buat konten, takutnya kalau awal-awal kan ini ya, kita ini menghargai emosi para korban-korban. Jadi ini kita udah pas recovery dan Udah 1 bulan ya? udah 1 bulan. Kita juga pengobatan udah hampir 4 kali ya, 5 kali. Tiap minggu kan 1 kali ya. Ya rata-rata. kalau untuk besar-besaran kayak gini ya. Oh ya, kalau tapi kan sebenarnya tiap hari kita Tiap tiap hari hari beli. pun ada. kita kan ini Pak, pelayanan ke posko-posko. Oh, jadi Oh, memang jadi kita pelayan ke posko-posko. Jadi semua bantuan yang masuk ke kita distribusikan, kita terjemahkan menjadi obat-obatan, logistik, kemudian kebutuhan relawan gitu kan. Dan kita keliling hampir 24 jam ya ke posko-posko karena itu di depan rumah semua. Jadi dapat diakses. Oke, untuk kita nanti ke sesi 2 kita akan coba diskusi dengan beberapa teman-teman dari penduduk setempat yang mudah-mudahan bisa sharing lah gitu dengan kita semua. Pentingnya kita bersyukur dan berbagi kepedulian dengan mereka semua gitu ya. Oke, makasih. Pak, sami-sami. Udah. Nah, kita udah Oke. sama salah satu Warga di yang sekitar terdampak ya. terdampak. Punten dengan siapa teh namanya? Teh Yani. Teh Yani sama Teh Yani. Teteh salah satu yang memang warga sini asli. Asli orang sini. Rumah di mana tuh? Rumah paling sana pojok. Paling pojok. Rumahnya hancur banget atau hanya retak-retak? Yang satu retak-retak, satu udah rata. Ya. Udah rata. Jadi sekarang udah 1 bulan. Sekarang tinggal di mana tinggal? Di posko. Di posko. Iya. Posko dibuat depan rumah Di atau bekas rumah dibikin tenda. dibikin tenda? Kan kalau suami ada Suami nggak ada kerja di luar Iya. ini. Oh, jadi Keluarga ada yang ini nggak? Ada yang kena dampak misalnya luka atau bahkan ada yang ada tetangga yang dari lantai 2 sampai hampir ininya ketiban. Harus pindah, cari pohonnya kosong ya. Siap ya. dan rencana kan dari pemerintah ada bantuan ya? Alhamdulillah Sudah ada. Oh, alhamdulillah, jadi bantuan dari pemerintah sudah masuk. Udah masuk. Udah masuk. Dan katanya dengarnya ada relokasi juga. Apa? Mau ada relokasi di sini kan ya? Belum tahu. Belum tahu. Tapi Bapak lebih tahu duluan. saya dengar, cuma nggak tahu ya dari daerah ini atau bukan ya. Ada katanya beberapa daerah yang dipegang. Oke ya. Ada beberapa daerah yang direlokasi, tapi memang nggak tahu, nggak ada, Ya, belum. nggak ada pemerintah. Kan, jadi kalau bantuan sudah masuk katanya dan ini. Nah teh, selama 1 bulan ini gimana sih ya apa ya? Mungkin bisa sharing ya seperti Gimana apa? sih, keadaan? Keadaan kadang panas ya di tenda juga, anak-anak pada sakit ya. Kalau di desa ini sendiri yang meninggal berapa orang? Alhamdulillah di kampung saya tidak ada. Yang meninggal cuma yang korban Yang luka-luka luka-luka ada banyak banyak. gitu ya ininya. Ke depan seperti apa, ngebangun rumah lagi atau Harapannya Ya mungkin bantuannya adalah ya buat rumah
paling penting itu rumah ya. Rumah, ya. Itu rumah. Teteh sendiri ada ketakutan nggak sih misalnya tinggal? Pasti trauma juga ada. Masih? Iya. Jadi kalau suka ada kemarin masih ada susulan ya? Iya, kemarin ada, pas sore juga ada, malam ada. Ya itu traumanya kerasa banget ya. Iya, trauma. Ya ini ya. Jadi memang sobat-sobat DHP dan sahabat-sahabat IST juga teman-teman semua. Jadi sekarang justru recovery ini mereka butuh support kita semua ya. Kalau support mental, logistik juga. Karena roda ekonomi sekarang belum jalan ya. Karena di sini Tapi kalau sampai hari ini bantuan masih lancar. Bantuan alhamdulillah, cuma kalau pojok jarang ke itu, jarang Oh, ke ketinjau daerah-daerah ya. pojok karena mungkin akses juga. Iya. Jadi agak sulit juga gitu ya. Agak jarang kalau bantuan, cuman ada juga sih, ada juga yang ngasih. Cuma kalau pojok kurang terjangkau. juga ya. Jadi yang daerah-daerah pojok juga harus kita perhatiin. Betul. Jadi memang ternyata bantuan itu bisa dibilang banyak ke Cianjur ini, cuman tidak ada beberapa daerah yang belum terakses dengan maksimal gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan, di daerah ini ada pojok-pojok yang belum tersampaikan dengan maksimal ya, yang memang misalnya yang layak lah gitu ya. Tapi secara umum semua udah dapat bantuan. Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah ya. Harapan tadi udah ya, rumah, pengen bangun rumah kembali gitu ya. Kemudian Kita doain aja teteh sehat. ya, Amin. doain Teteh Yani mudah-mudahan tetap sehat. Dan ini putri pertamanya ya. Ya, Suami kerja di mana? kerja di Jakarta. Di Jakarta. Waktu kejadian pulang dulu. Iya pulang, sempat pulang. Sempat pulang, Iya. tapi sekarang memang harus cari Iya, harus. ini lagi ya, cari nafkah lagi. Kita doakan Teh Yani dan warga sekitar di sini ya bisa kembali recovery seperti biasa. Dan seperti kita lihat di belakang kita lagi ada play terapi untuk anak-anak supaya ya memang kita healing lah. Playing terapi untuk membuat masyarakat sini kembali ini ya, Iya. kembali seperti Memperbaiki biasa ya, mental. memperbaiki mentalnya, tidak ada trauma lagi karena seperti tadi Teh Yani sampaikan, gempa susulan 2 hari terakhir sekarang udah ada, tapi sebelum-sebelumnya masih ada dan traumanya masih sangat membekas. Ini butuh bantuan buat sahabat-sahabat semua relawan di sana yang masih sekarang udah belum. Sekarang belum. Jadi karena kita langsung ke sini, ini udah 1 bulan pasca kejadian dan masih dibilang Masih banyak membutuhkan bantuan. iya, masih banyak membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan ini membantu sebagai media informasi untuk teman-teman yang ingin tetap peduli. DHB dengan ISI, dengan Menwa Maharwan, kita komitmen akan terus membantu di wilayah ini dan tentunya donatur-donatur yang tidak bisa disebutkan. Jadi itu donatur utama kita, ada beberapa yang lewat teman-teman kita juga ya. Ada obat-obatannya, medisnya, ada logistiknya dari perorangan-perorangan yang tentunya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan tadi. Terima kasih sekali buat teman-teman para donatur dari kita semua. Terima kasih. Terima kasih.